Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai, siapa yang udah pernah bikin tugas dengan citasi? Pasti udah pernah ya? Pasti udah pernah. Misalkan coba saya cek Arif, Arif Kiat, ada nggak orangnya? Iya Pak, ada Pak. Oke, kamu pernah bikin tugas dengan citasi nggak? Pasti pernah. Iya Pak. Oke, tugas apa? Paper apa? Eh, Review sih Pak. Review jurnal? Iya. Oke. Eh, Kalau review jurnal sih pasti jurnal ya. Ada yang pernah di kelas saya nggak bikin makalah, bikin bikin esai. Biasanya saya suruh kasih daftar pustaka. Siapa kira-kira? Saya juga pernah Pak sebelumnya. Oh, pernah. Eh, apa karya yang pernah kamu kutip? Buku kah, jurnal, Kalau nggak salah buku sih Pak. buku? Kalau buku wajar ya, semua pasti pernah. Ada yang pernah mengutip dari surat kabar nggak? Mungkin Randy pernah, Randy Herdiwiguna pernah mengutip dari surat kabar? Izin menjawab Pak, belum. Belum pernah. Oke, jadi mengutip itu bisa dari manapun ya. Bahkan kalau kalau di tempat lain, di jurusan program studi lain, eh, mungkin ada yang mengutip dari film, ya. Mungkin jurusan jurusan komunikasi barangkali ya. Kalau kita kan nggak ada mengutip dari film atau mengutip dari siaran radio barangkali ya, macam-macam. Nah, di kita eh, yang paling atau normalnya ya, normalnya yang paling sering dikutip ya buku, jurnal, media massa. Tapi tidak hanya itu, pada dasarnya semua karya itu bisa dikutip, bisa disitasi. Tinggal caranya seperti apa. Kan seperti itu ya. Nah, share screen. Share screen-nya. Oke, ya. Ini bisa retoret nggak ya? Oke, sip, bisa retoret. Ya, jadi sitasi ya. Bagaimana cara membuat sitasi yang bagus dan bibliografi. Bibliografi itu nanti daftar pustaka atau references ya. Nah, jadi proses citasi itu adalah dia proses merujuk atau mengutip suatu informasi dari karya yang sudah ada sebelumnya. Ya, kata kuncinya di sini dia ada merujuk dan mengutip. Apa yang dikutip suatu informasi. Nah, informasinya ini macam-macam. Macam-macam. Kalau di kita orang ekonomi informasi ya data, statement. Tapi mungkin informasi yang diperoleh dari film, dari suatu karya seni, misalkan dari suatu ya pokoknya yang nggak lazim ditemukan di ekonomi ya, mungkin informasinya akan berbeda. Dan tadi saya bilang cara mensitasinya, cara mengutipnya itu juga pasti berbeda. Nah, sitasi atau kutipan ini biasanya dia diletakkan di badan teks. Biasanya dia diletakkan di badan teks tepat setelah informasi yang dikutip. Pasti Anda pernah kayak tahu misalkan informasi apa gitu ya. Mungkin Anda baca baca apa namanya buku atau baca makalah, baca skripsi, baca tesis yang ada di ruang baca itu, misalkan ada informasi gini, satu titik 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 titik, terus dalam kurung Menq 2022
2, misalkan seperti itu. Nah, ini bagian dari kutipan. Bagian dari kutipan. Tapi nanti ada juga di bawah yang namanya daftar referensi. Ada yang menyebutnya daftar referensi, ada yang menyebutnya daftar pustaka, ada yang menyebutnya daftar rujukan, ada yang menyebutnya bibliografi, sama aja intinya. Intinya adalah mendata apa saja yang sudah Anda kutip di dalam sini, badan teks, di dalam karya yang Anda tulis. Seperti itu ya. Informasinya diletakkan di bawah. Nah, manfaatnya apa sih kita mengutip ya? Manfaatnya apa? Kenapa sih kok kita harus melakukan sitasi? Yang paling penting adalah karena apa yang kita tulis itu adalah karya ilmiah, bukan opini. Apalagi ramalan. Dari mana kamu dengar ini? Oh, saya dibisiki sama ini yang bau rekso di hutan dekat rumah saya. Itu tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Anda harus, karena Anda menulis karya ilmiah, ya, karena Anda menulis karya ilmiah, Anda harus melakukan sitasi. Yang pertama adalah memudahkan pembaca melacak ide yang dituliskan. Anda menulis misalkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada kuartil 1 2021 misalkan menunjukkan perbaikan yang signifikan. Atau ekonominya pulih sekian persen dan sekian persen. Oke, itu katanya siapa? Nah, itu ya. Saya misalkan sebagai pembaca atau saya sebagai dosen, terus saya memeriksa karyanya. Benar yang ditulis ini? Benarkah bahwa pada kuartil 1 2021 ya, pada kuartil 1 2021 pertumbuhan ekonominya tumbuh sekian dan sekian persen. Terus ini idenya dari mana nih? Jangan-jangan dia ngarang. Nah, kalau ada sitasinya, kamu menyebutkan misalkan BPS 2021. Akan saya cek di referensinya. Mana ya BPS 2021? Tak cek. Oh ini ada datanya. Ini ada judulnya, ada alamat webnya, ada URL-nya. Saya bisa cek. Bisa cek. Oh ternyata benar yang diomongkan ini bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 2021 itu sebesar sekian. Ya. Nah, itu yang pertama, memudahkan melacak ide yang dituliskan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ini, membedakan ide asli Anda dan ide orang lain. Ya. Kita nggak bisa memungkiri bahwa di dalam suatu karya ilmiah, itu tidak mungkin 100% hasil pemikiran Anda. Kalau iya, jadinya opini. Anda menulis di koran itu 100% pemikiran Anda. Jadinya opini. Dan jelas tidak mungkin 100% pemikirannya orang lain. Itu namanya plagiarisme. Anda jiplak, Anda ngerepek, Anda ngeblat penelitiannya orang. Bahkan Anda baca di ruang baca tesis saya atau skripsi saya, terus diganti nama, tapi isinya full, Anda cuma parafrase, nah itu namanya plagiarisme. Nah, maka untuk membedakan mana sih ide asli Anda dan ide orang lain, ya, itu dilakukan kutipan. Anda mensitasi. Anda nggak masalah nulis pemikiran saya, tapi harus diatributkan ke saya. Anda menulis bahwa ternyata wakaf
hak kekayaan intelektual itu visible, bisa dilakukan. Caranya seperti ini, seperti ini. Nah, tapi ternyata itu tulisan saya yang sebelumnya. Nah, kalau Anda tidak mengutip itu, maka Anda memplagiat. Anda meniru ide saya. Dan ini nggak boleh. Itu kejahatan yang paling tinggi di dunia akademis, plagiarisme. Nah, kalau Anda menjadikan itu sebagai rujukan, boleh banget. Bahkan disarankan. Ya, bahkan disarankan. Bedanya kan di situ. Bedanya antara suatu hal itu boleh dan tidak boleh, itu tipis sekali. Anda ngambil roti, makan di toko, digebukin, dikira maling. Tapi kalau bayar dulu, ngambil, makan, boleh. Nah, Anda ngambil idenya orang, nggak masalah. Tapi harus dirujuk, harus di-refer. Anda memberikan proper credit. Anda memberikan penghargaan yang layak. Bahwa ini memang pemikirannya si A, tapi tak ambil untuk memperkuat skripsiku. Tak gunakan untuk memperkuat tesisku, misalkan seperti itu. Nah, dari ide-ide yang terkumpul, terus Anda tarik suatu kesimpulan, Anda tarik suatu informasi baru. Katanya A seperti ini, katanya B seperti ini, katanya C seperti ini. Maka berarti benar informasinya adalah seperti ini. Nah, informasi yang Anda peroleh dari mengumpulkan itu tidak perlu diatributkan, karena itu pemikiran Anda. Hasil olah pikir Anda bahwa idenya itu kayak gini loh. Nah, tapi sumbernya Anda ngambil dari orang-orang. Nah, itu. Membedakan ide asli Anda dan ide orang lain, serta mencegah plagiarisme. Itu yang kedua. Yang ketiga, menunjukkan bahwa Anda memang benar-benar melakukan penelitian, bukan hanya menulis asal-asalan. Ya. Tadi saya bedakan. Kita menulis penelitian ilmiah. Kita tidak menulis nubuat. Kita tidak menulis ramalan yang itu tidak bisa ditrace sumbernya dari mana. Misalkan Anda menulis bahwa tahun 2024 Indonesia akan krisis moneter lagi. Nah, kalau Anda tidak mencantumkan sumbernya, bisa jadi itu hanya ramalan, nubuat. Ya, Anda meramalkan bahwa Anda mengatakan bahwa diperkirakan atau kayaknya 2024 Indonesia bakal krisis moneter deh. Nah, kenapa kok bisa Anda bilang gitu? Ya, nggak tahu, pokoknya gitu. Nah, pokoknya gitu yang saya tulis. Nah, beda dengan Anda bilang bahwa tahun 2024 diperkirakan Indonesia akan mengalami krisis moneter. Loh, kenapa Anda bisa bilang gitu? Oh ya, saya merujuk dari profesor ini dan itu. Nah, yang sudah melakukan penelitian bahwa indikatornya ini loh, ternyata Indonesia itu ini udah buruk, misalkan hubungan tinggi atau apa lain segala macam. Nah, bisa dirujuk, oh ternyata benar. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, kemungkinan kayaknya prediksinya bahwa tahun 2024 Indonesia akan memasuki masa krisis moneter, misalkan seperti itu. Nah, itu Anda juga melakukan penelitian literatur, membaca. Anda nggak perlu turun lapang, yang penting banyak baca. Kalau mau lakukan itu sebagai salah satu bentuk penelitian. Dan kalau boleh sama pembimbing. Ya. Saya tesisnya gitu. Saya nggak turun lapangan sama sekali, cuma masuk perpustakaan, baca. Nggak baca sih, browsing jurnal banyak banget. Daftar pustakanya aja itu sekitar 12 sampai 15 halaman. Daftar pustaka tok. Karena memang banyak banget yang dibaca. Ya. Tapi itu juga salah satu bentuk penelitian. Anda kalau mau boleh. Ya, tapi kalau skripsi jangan deh. Nanti kalau tesis aja ya. Nah, Anda bisa melakukan itu sebagai bentuk penelitian. Dan kutipan itu sebagai bukti bahwa memang benar Anda melakukan penelitian. Tidak menulis opini, tidak menulis nubuat, tidak menulis ramalan.
Nah, sama yang keempat itu adalah penghargaan, ya. Penghargaan, pengakuan bagi penulis yang Anda kutip. Anda mengakui bahwa dia adalah orang yang menyampaikan ide itu sebelumnya. Anda mungkin sudah merasakan ya betapa beratnya bikin skripsi. Berat banget. Ya, beratnya itu bukan dicari info, bukan di ngeran data, bukan dibikin latar belakang. Enggak, beratnya itu di malesnya. Kok bisa? Iya, saya kan sudah pengalaman 2 kali bikin karya ilmiah. Kalau dihitung-hitung, bikin skripsi itu maksimal 3 bulan. Maksimal, bersih ya. Saya bersih bikin itu 3 bulan. Nah, cuman ada mager, ada healing, ya, ada self reward di situ ya. Kalau bahasanya anak sekarang kan, aduh capek healing dulu. Nah, terus pergi ke mana jalan. Baru nulis 1 paragraf udah minta self reward. Nah, itu. Itu yang bikin lama dan harus diakui bahwa itu berat. Melawan dirinya sendiri itu berat. Males, itu mager Bu Ai. Nanti ajalah siang jam 9. Begitu Anda terus nge-game misalkan. Jam 9 lewat lebih 1 menit, waduh udah kelewatan jam 9. Nanti deh sekalian jam 10. Ngono terus sampai maghrib. Akhirnya 1 hari Anda terbuang sia-sia. Dan tidak perlu malu untuk mengakui hal seperti itu. Kenapa? Karena saya juga. Jam 9, aduh nantilah. Padahal itu posisi udah di perpus ya. Udah di perpus, udah di SAC, terus browsing, ya apa nge-game dikit, lihat jam 9, aduh nantilah. Nanti jam 10 kebablasan, terus istirahat setelah duhur, aduh istirahat makan keluar. Nanti masuk jam 1 ngantuk, wis terus sampai 1 hari habis. Nah, maka karena beratnya itu ya, itu kita baru ngomong yang sepele ya. Ada juga berat dalam arti mengumpulkan data. Ya, Anda tahu harganya Susenas berapa? Harganya data Sakernas itu berapa? Maka Anda kalau bisa bocoran ya, minim itu 15 sampai 20 juta hanya untuk mendapatkan data 1 tahun. Susenas atau Sakernas. Kayaknya bisa lebih. Saya nggak pernah pakai data itu, Pak. Nah, jadi Anda kalau dapat gratis, ya alhamdulillah. Anda kalau dapat gratis, oke banget. Ya. Nah, menghargai bahwa membuat penelitian itu setengah mati. Ya. Penelitian kita enak. Penelitiannya orang sosial itu enak. Rata-rata dilakukan di ruangan. Apalagi Anda yang penelitiannya kuantitatif, ambil data dari BPS, dari mana ya, tinggal browsing, dapat data, diolah, selesai. Kita nggak melakukan penelitian yang misalkan berhadapan dengan hewan buas gitu. Kita harus meneliti singo misalnya. Nah terus singone muring-muring, ente dicaplok, kan bahaya. Maka ketika seseorang itu mengeluarkan effort yang luar biasa, untuk meneliti, maka ketika Anda mengambil penelitian itu, Anda harus menghargai. Suara saya ketutup jedak-jeduk enggak? Ini ada renovasi di tangga depan. Enggak ya? Tidak, Pak, masih aman. Enggak, oke, sip. Jedak-jeduknya ini bukan disco, Pak. Jedak-jeduknya wong nutuki watu gitu. Ya. Itu. Oke, kita ini kan lagi notasi annotate. Nah, jadi Anda harus menghargai. Bentar, Pak, tutup jendela aja. Nah, jadi itu Anda harus menghargai, Anda harus mengakui bahwa penulis itu mengeluarkan effort yang luar biasa sehingga Anda bisa membaca dan mengambil ide penelitian itu. Terlebih lagi kalau penelitian yang Anda jadikan rujukan itu penelitiannya misalkan dosen Anda. Entah itu pembimbing, entah itu dosen
yang tidak membimbing misalkan ya, Anda menghargai itu. Dan dampaknya bukan hanya sebetulnya semua untung, semua dapat benefit kalau Anda mengutip dari karya-karya dosen kita, ya, diusahakan, ya. Kenapa? Karena gini, satu, Anda dapat benefitnya apa? Benefitnya Anda kenal sama orang yang apa ya, yang Anda tahu gitu, sama orang yang menulis itu. Jadi Anda akan lebih mudah untuk dapat penjelasan. Misalkan Anda baca penelitiannya Pak Atuk, Pak Amin, Bu Yeni. Nah, terus bingung, ini maksudnya apa? Tapi Anda mengutip itu. Anda kan tahu orangnya. Tinggal WA aja. Pak, Bu, boleh nggak saya ketemuan? Ini loh saya baca penelitiannya Bapak, Ibu bingung. Nah, boleh nggak minta penjelasan atau dibantu dijelaskan bahwa ini maksudnya apa? Nah, kalau Anda baca penelitiannya, misalkan dosen yang di luar ya, Mudrajat Kuncoro atau siapa kayak tokoh-tokoh ekonomi lain Anda itu nggak kenal, Anda berusaha membaca terus nggak ngerti, mengutip ya salah-salah buyar, mengutipnya tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh si penulis itu. Nah ini jadi rewel. Nah, maka itu yang pertama, Anda beruntung karena Anda tahu orangnya. Kenapa kita mengutip penelitian dosen kita? Yang kedua, bagi dosen yang dikutip itu dapat keuntungan juga. Berupa apa? Citasinya naik. Citasi ini salah satu prestasi. Bahwasanya penelitian mereka itu ada manfaatnya, bukan hanya jadi isian lemari. Ya. Bahwa penelitian yang dilakukan itu memang ada impact-nya, minimal sebagai rujukan. Ya kan sayang udah bikin penelitian, di print, dijilid bagus-bagus, taruh lemari, tinggal. Seperti yang ada di ruang baca. Karena sekarang kondisinya lagi memang COVID ya, nggak bisa offline, mungkin Anda memang nggak bisa masuk ruang baca. Tapi S1 itu juga jarang gitu loh ke ruang baca. Padahal di situ penelitiannya banyak banget, penelitiannya kakak tingkat Anda. Ya, itu penghargaan. Anda mengakui bahwa ya kita menghargai lah, kita membantu. Itu yang kedua, bagi penulis yang kita kutip. Nah, termasuk bagi institusi. Kalau banyak penelitian yang dikutip, ya banyak penelitian yang dikutip, itu semakin bagus. Institusinya bahwa ada impact-nya, ada dampaknya. Ya, seperti itu ya. Nah, itu kenapa kita perlu melakukan citasi. Nah, terus apa sih yang harus dikutip, apa yang harus dicitasi? Itu yang pertama itu adalah ide. Ya, baik itu Anda ringkas, Anda kutip, Anda parafrase, ya, Anda kutip, Anda ringkas, Anda parafrase, semua harus dilakukan kutipan. Anda harus menyitir. Misalkan Anda menemukan penelitian seseorang yang bagus, terus Anda kutip, ada bisa kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung, Anda parafrase, Anda ringkas, ya Anda harus memberikan proper kredit. Anda harus memberikan penghargaan yang semestinya kepada yang tulisannya Anda kutip, seperti itu ya. Nah, kemudian itu yang pertama, ide, narasi, ya apapun itu. Anda ringkas, Anda kutip, Anda parafrase, ya monggo, silakan harus disitasi. Yang kedua adalah gambar, tabel, ya multimedia mungkin enggak kalau di kita, tapi itu bisa juga misalkan potongan dari film, potongan dari lagu, potongan dari musik, nah, itu juga harus dikutip. Nah, maupun data numerik dan hasil statistik. Hasil statistik kan biasanya Anda ngeran pakai R ya atau pakai Stata, pakai Evius, pakai SPSS. Nah, itu kan harus ada dikutip ini dari mana. Ya. Terlebih lagi kalau tadi gambar, tabel, nah itu harus ada. Sama yang ketiga itu hal-hal yang bukan
pengetahuan umum itu harus dikutip. Itu harus dikutip. Nah, contoh misalkan pengetahuan yang sifatnya umum, ya, pengetahuan yang sifatnya umum. Misal kucing itu berkaki 4, yoket bien. Ya, umumnya seperti itu. Atau misalkan Universitas Brawijaya itu ada di Malang. Yo kabeh ngerti, kabeh ngerti. Nah, atau daun itu warnanya hijau. Yoket zamane Nabi Ibrahim sampai saiki yo godhong itu hijau. Ada yang kuning ya itu special case. Maka hal-hal yang sekiranya orang tidak tahu, atau sorry, hal-hal yang sekiranya orang itu sudah mafhum, sudah paham, sudah ngerti, nggak usah dikutip. Api itu panas, ya mesti. Lek api ini adem, itu Nabi Ibrahim. Nah, spesial case lagi. Nah, tapi api umumnya panas. Nah, itu pengetahuan umum. Pengetahuan khususnya gimana? Kalau menggunakan kayu bakar, suhunya sampai berapa? Kalau menggunakan gas metan misalkan, suhunya sampai berapa? Kalau menggunakan gas ini, suhunya sampai berapa? Nah, ini kan pengetahuan yang tidak umum. Tidak semua orang tahu. Aku ya nggak ngerti berapa suhunya. Syukur ngawur ya tadi. Nah, itu harus dikutip. Oh, ternyata dari statementnya di si ini. Dari statementnya si itu. Nah, kalau kita bawa ke ekonomi, kalau kita bawa ke ekonomi misalkan, mata uangnya Indonesia itu rupiah, ya mesti. Ya mesti, nggak usah mau kutip, semua orang tahu. Nah, tapi ketika rupiah terdepresiasi, misalkan, dan itu berdampak terhadap perekonomian, itu tidak semua orang tahu, maka itu harus Anda kutip. Jari sopo, oh Anda baca di Menkyu, oh Anda baca di bukunya Budiono, oh Anda baca di bukunya siapa lagi ya, di buku Nengdi lah, misalkan seperti itu. Itu tidak semua orang tahu, dan statementnya tidak umum, maka Anda harus mengutip. Ya, jadi hal-hal yang bukan, Anda menulis paragraf, itu pasti ada informasi umum, pasti ada informasi khusus. Nah, favoritnya anak-anak pasti membuka dengan Indonesia adalah negara kepulauan, biasanya seperti itu. Dari zaman saya kuliah sampai sekarang masih banyak seperti itu. Apakah nggak boleh? Boleh, nggak masalah, terserah. Tapi ya nggak banget gitu loh. Jadi kayak mau dongeng. Tapi itu pengetahuan umum dan tidak perlu di-tip. Nah, atau Anda kemiskinan di Indonesia masih buruk. Oke. Indikatornya apa? Indikatornya tingkat kemiskinan di Indonesia misalkan rata-rata masih di atas 11%. Nah, ini informasi khusus. Jari sopo, katanya siapa? Siapa yang mengeluarkan statement seperti itu? Oh, BPS. Oh, BPS. Oh, Kementerian Keuangan atau Kementerian Desa misalkan. Nah, Anda harus mengutip karena ini tidak umum. Orang tahu kalau banyak orang miskin. Oke, orang tahu. Kemiskinannya berapa persen? Tidak banyak orang yang tahu. Karena itu bukan informasi umum. Ya, seperti itu. Itu yang sekiranya Anda harus kutip. Yang sekiranya Anda harus citasi. Ya. Nah, terus caranya menyitir gimana? Sebetulnya banyak informasi yang ya tergantung ya. Yang Anda mau citasi itu apa? Yang Anda mau citasi itu apakah buku, jurnal, koran, media massa, atau mungkin proceeding, atau mungkin hasil interview, ya itu banyak. Tapi kalau di kita kan paling umum buku, jurnal, interview kalau Anda ambil kualitatif, tapi itu pun ada coding. Kemarin kan udah ya. Kemarin kualitatif siapa? Bu Yeni, Pak. Oh, Bu Yeni. Oke. Nah, kan ada caranya tuh untuk ngambil dari interview, caranya gimana? Oh, kayak gini, di coding dan lain sebagainya. Nah, tapi secara umum, informasi yang wajib ada di dalam citasi itu adalah ini. Ya. Yang pertama nama. Jelas, ya. Kalau tidak ada namanya, gimana? Bisa diganti dengan anonim.
ya, anonim. Anonim itu maksudnya adalah orang ono jenenge, nggak tahu kita siapa yang nulis, ya. Terus kedua, tahun terbitan. Nah, tahun terbitan ini agak tricky ya, agak tricky. Sebetulnya berapa sih tahun yang boleh kita citasi, misalkan seperti itu, ya. Misalkan Anda menyitasi jurnal terbitan tahun 1990. Nah, terus nanti kan pasti akan lagi kok jurnal kok jadul banget gitu. Kamu aja belum lahir ketika jurnal ini terbit, ya kan? Anda kan kelahiran berapa? 97, 98 ya, mungkin 99, 2000. Nah ini loh, jurnal sudah selama itu, Anda lahir aja belum, kenapa masih Anda kutip? Cari yang terbaru. Ya kan? Nah, pertanyaannya sebetulnya tahun berapa sih jurnal itu boleh ditulis? Atau karya tahun berapa yang boleh kita kutip? Ini tergantung karyanya. Ya. Jadi ilmu pengetahuan itu dinamis, pasti banyak perubahan, ya, pasti banyak perubahan. Contohnya aja misalkan vaksin, vaksin dulu nggak boleh buat anak usia 6 sampai 18, harus 18 plus. Udah kayak nonton film porno aja, harus 18 plus untuk bisa dapat vaksin. Nah, misalkan seperti itu. Ternyata sekarang boleh 6 sampai 18, malah disuruh wajib supaya bisa masuk sekolah. Nah, yang masih diteliti kan usia 0 sampai 5 tahun. Tapi kayaknya Pfizer sama Moderna itu udah boleh, dengar-dengar sih. Tapi nggak tahu. Nah, poinnya apa sih? Poinnya penelitian itu berkembang. Dan sangat cepat. Jangankan yang setahun, jangankan yang 10-20 tahun. Yang setahun, 2 tahun aja bisa beda. Nah, itu kenapa? Kalau Anda mengambil rujukan dari jurnal, itu disarankan tahunnya yang terbaru. Kenapa? Karena yaitu yang paling up to date, yang paling sesuai dengan apa? Dengan kondisi saat ini. Ekonomi kayak gini. 20 tahun yang lalu jelas beda. Ya. Maka ketika Anda mengutip jurnal dari 20 tahun ke belakang, ya, bisa jadi itu sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Kecuali karya-karya yang memang dalam jangka panjang tidak akan banyak perubahan. Contohnya apa? Teori-teori dasar. Teori-teori dasar yang ada di ekonomi. Ya. Bukunya misalkan Schumpeter atau pokoknya karya-karya lawas ya. Tapi karyanya misalkan Myrdal. Nah, itu terbitannya tahun 55-56. Ya, bukunya Myrdal. Nah, apakah itu nggak boleh? Boleh Anda kutip. Tapi kalau bisa, cari. Ya, kalau bisa, ya sekali lagi, kalau bisa, cari buku jurnal yang membahas teorinya si Myrdal itu misalkan. Pasti ada. Karena mungkin akan ada pembaruan di dalam karya-karya itu. Siapa tahu dulu 50 tahun yang lalu kondisinya seperti ini, nggak ada internet, nggak ada pembahasan mengenai digital economics. Nah, Anda kalau digital economics, ya rujuklah buku-buku yang terbaru, jurnal-jurnal yang terbaru. Kalau buku mungkin sampai 10 tahun ke belakang masih oke lah, atau 20 tahun ke belakang, nggak apa-apa. Buku itu memang relatif tidak akan banyak perubahan. Nah, kalau jurnal, lain ceritanya. Jurnal mungkin 25, maksimal 6 tahun, 7 tahun lah. Kepepet-pepetnya kita extend lagi 10 tahun, 8 tahun lah. Itu mungkin masih agak relevan. Ya. Itu tahun penerbitan. Terus ada yang namanya judul. Ya pastilah ya, judul, penerbit. Kalau nggak ada penerbitnya gimana self-publishing? Nah, nanti ada, kita dibantu alat. Ini kita tinggal input aja. Ya, nggak perlu kita bikin kayak gini. Ini dua dari sekian banyak rujukan yang saya pakai. Dan saya dulu bikinnya manual.
karena nggak tahu alat ya, nggak bisa pakai alat, saya bikinnya manual. Jadi saya ngetik itu 2 layar, kanan kiri. Kiri itu ngetik teksnya, kanan itu ngetik daftar pustakanya. Jadi ngetik, ngambil ini, biar nggak lupa langsung dimasukkan ke daftar pustaka. Ini biar nggak lupa masuk daftar pustaka. Nah, dan itu tidak sempurna. Kenapa? Karena ada kutipan yang saya taruh di bab sebelumnya. Saya pikir ini kutipan baru. Saya belum pernah mengutip ini. Ternyata udah pernah. Jadi double. Nah, di akhir, ketika daftar pustakanya saya gabungkan, kok banyak yang sama. Ini beberapa kali saya kutip berarti. Nah, volume, terbitan, ISBN, SSN ini opsional ya, biasanya enggak. Nah, tugas Anda itu bikin kayak gini loh. Anda mengutip harus benar ya, supaya tadi bahwa tidak karya Anda itu tidak dibilang ramalan, tidak dibilang nubuat, tidak dibilang mengambil dari nujum, nah, misalkan ya. Oke. Tuh, ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Kalau ada. Kalau ada. Kalau nggak ada ya kita lanjut. Bentar ya, aku tak ngambil air dulu. Melak. Ngoceh soalnya. Kamu kan enak ambil ngantuk-ngantuk. Oke, kita bisa lanjutkan. Oke, ya. Kalau belum ada pertanyaan. Nah, ini bentar, hapus anotasi. Ini contoh aja misalkan. Dari jurnal yang saya tulis, tahun terbitnya sekian, nah nanti Anda bisa menyusun. Berarti namanya, ya, namanya gimana. Nah, tadi ada ketentuannya misalkan nama itu harus dibalik, ya. Nama itu harus dibalik biasanya. Ini karena mengikuti gaya Barat, ya. Orang Barat kan ada surname atau nama marga, ada namanya dia. Nah, namanya last name-nya biasanya taruh depan, ya. Mengikuti gaya aja. Nah, terus kalau misalkan namanya satu nama, misalkan Sutirjo, apakah harus dibalik menjadi Ojeritus? Ya enggak, ya tulis aja Sutirjo. Seperti itu, ya. Nah, itu informasi tadi. Kemudian ini contoh aja cara. Nah, ini yang di kiri kan yang di teks. Nah, saya menulis di situ bahwa pendapat yang membolehkan jual beli saham di pasar sekunder itu dari Kordowi, dari Shihab, dari Zuhaili. Nah, terus Anda bisa ngecek Shihab itu yang dimaksud sopo. Oh, ternyata Quraisy Shihab. Nah, terbitannya, judulnya bukunya apa itu? Judulnya adalah kumpulan tanya jawab, misalkan seperti itu. Yang menerbitkan Republika di Jakarta. Nah, Kordowi juga seperti itu. Ya. Ini salah sebetulnya karena Kordowi nggak mungkin nulis bahasa Indonesia. Karena dia orang Timur Tengah. Nah, seharusnya ada terjemahannya, versi terjemahan. Atau nanti translatornya siapa. Biasanya itu masuk. Itu kesalahan saya mengutip. Ya. Kenapa? Karena tidak pakai alat. Dan memang pada waktu itu belum in ya, belum booming ya, nggak masalah. Tapi sekarang kalau bisa Anda sudah belajar. Makanya kita ajari hari ini gimana caranya pakai alat untuk mensitasi.
Ya. Contoh, nah ini ada banyak macam-macam gaya pengutipan di dalam karya ilmiah. Ada American ACS ya, American Chemical Society. Ada Institute of Electrical and Electronical Engineering, IEEE, IE-nya 3 ya. Nah, terus ada lagi gaya yang paling sering dipakai itu apa? Ya, American Psychological Association. Sekarang itu kalau nggak salah udah apa ke-7 ya, apa 7. Nah, itu nanti Anda cek jalannya. Kan beda-beda. Ada yang dibalik Langer R. Ada yang tidak, punyanya institut itu IEEE. R Langer. Judulnya kasih tanda kutip. Nah, ribet kan? Makanya enak pakai alat. Nah, terus di Indonesia apakah ada? Harusnya ada. Harusnya ada di EYD ya, atau kalau sekarang namanya WEBI, Pedoman Umum Bahasa Indonesia, WEBI ya, ejaan Bahasa Indonesia, mungkin ya. Harusnya ada cara mengutip itu. Kita mungkin punya, tapi yang kita pakai apa gitu. Ini bukan ini ya, tapi saya tanya, yang kita pakai apa? Ya, bukan apa ini. Anda cek menyesuaikan dengan yang diminta. Kalau Anda mau menerbitkan di jurnal, dia minta gaya Harvard, ya Anda jangan kasih gaya apa. Kalau dia minta gaya Chicago, ya jangan Anda kasih gaya Harvard. Nah, terus kalau udah nulis panjang, bayangkan kayak tadi saya, nulis 10 halaman untuk daftar pustakanya aja. Terus saya pakai gaya apa? Ternyata gayanya diminta, coba ganti pakai MLA. Nah, mencret. Ganti 10 halaman, ya, dan hanya untuk hal yang remeh. Kalau Anda pakai alat, tinggal klik-klik selesai. Gayanya ganti. Nyo, Pak, ganti opo? Wis monggo Anda mau gaya apa? Gaya dada, kuku-kuku, punggung. Nah, ayo tak ganti. Karena saya pakai alat, enak. Ya. Tapi ingat tadi, menyesuaikan gaya yang dipakai di institusi. Kalau di kita, gayanya pakai nomor 3. Gaya apa? Sebetulnya apa ke-6? Apa 6? Tapi boleh pakai apa 7 karena yang terbaru itu ya. Oke, terus nah sekarang alatnya pakai apa? Ada EndNote, BibTeX, Mendeley. Di MS Word itu juga ada Zotero, DriveWorks ya, macam-macam. Sak bergodo, tinggal milih. Anda mau pakai MS Word boleh, nggak masalah kalau bisa. Anda mau pakai Zotero, saya prefer Zotero sebetulnya karena enteng. Nah, Anda mau pakai Mendeley boleh. Mendeley itu yang gratis dan paling powerful. Kalau yang berbayar dan paling powerful itu ada EndNote. Itu yang paling bagus sebetulnya. Ya, paling bagus tapi bayar. Ya. Anda kan udah bayar SPP berat. Masa disuruh bayar lagi hanya untuk citasi. Pakai Mendeley aja gratis, tak ajari. Ya. Ya saya juga males kalau misalkan harus beli EndNote gitu loh. Bayar ngapain pakai Mendeley gratis bisa kan seperti itu ya. Macam-macam. Nah, terus ini kebijakan ya, kebijakan departemen di seni Pak Kadep kemarin bahwa Anda kalau skripsi wajib menggunakan reference manager ya. Reference manager bisa Zotero sama Mendeley. Pakai yang lain boleh, nggak masalah. Harus pakai reference manager tapi tidak boleh manual. Ya, tidak boleh manual. Saya menyarankan Mendeley atau Zotero. Zotero itu enteng, kalau Mendeley itu powerful, yang gratis. Mau pakai mana aja terserah tapi. Ya. Yang kedua, Anda juga diwajibkan untuk mensitasi beberapa karya dosen departemen. Tidak harus dosen pembimbing, tapi ya apa ya? Kalau bisa sih ya, kalau bisa pembimbingmu itu dikutip ininya apa namanya karyanya. Pasti kan ada yang inline. Nggak mungkin Anda membimbing nggak mungkin Anda dikasih pembimbing itu yang 100% tidak inline. Nggak mungkin.
pasti inline dan pasti ada karya yang pernah dibuat oleh dosen pembimbing Anda yang inline dengan karya tulis Anda. Itu harus dikutip. Ya. Kalau nggak ada gimana? Dosen yang lain yang bukan pembimbing. Ya, dosen yang bukan pembimbing Anda, tapi Anda wajib untuk mengutip beberapa karya dosen departemen IE. Itu pesannya Pak Kadep kemarin. Ya. Nah, oke. Ada lagi nggak ya slide-nya? Nah, hari ini kita belajar tentang Mendeley. Jadi gimana installnya, gimana pakainya, gimana menghubungkan ke MS Word plugin, pakai web importernya gimana, ya. Seperti itu. Oke? Sebelum kita masuk ke latihan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada. Ya, nggak ada. Berarti kita bisa lanjut ke latihannya. Ini kalau Anda lihat, ini sebetulnya saya pegang dua di sini, departemen sama punya saya sendiri, tapi saya ngomongnya lewat karena di komputernya agak rewel, ya. Jadi, tapi saya tetap bisa praktek, ya. Oke. Ada yang pernah pakai Mendeley nggak sebelumnya? Atau reference manager seperti Zotero? Kalau ada, angkat tangan. Nggak ada. Oh, ada. Siva Zamzami, Imam Ratoni pernah. Alfani, nah, Yohana juga sudah pernah. Putri, oke ya. Atau jangan-jangan ada yang angkat tangan di sini tapi nggak saya lihat ya, karena Anda tidak raise hand-nya di Zoom, saya nggak ngerti. Ya. Nah, jadi coba Siva Zamzami, kamu pakai apa? Mendeley, Zotero? Mendeley, Pak. Mendeley. Kamu komputernya Apple atau Windows? Windows. Windows berapa? Windows 10, Pak. Oke, sekarang lagi di komputer kan ya? Iya, Pak. Di laptop. Kamu di mana? Di kampus ya? Di perpus. Oh, di perpus ya. Enak. Internetnya kenceng. Iya, Pak. Alasan ke perpus. Coba kamu buka Mendeley, terus lihat versinya versi berapa? Versinya versi berapa? Mendeley. Versi atau gini, kamu download dan installnya kapan? Apa ini laptopnya habis install ulang Windows, jadi aplikasi Mendeley-nya belum di-install ulang. Oke. Ya kalau gitu gini, saya contohkan aja. Jadi gini, Anda yang pakai atau belum pernah install Mendeley, ya, dicek ketika Anda mau masuk ke Mendeley. Bentar. Ini saya setting. Harusnya kalau soal install menginstal ini nggak perlu saya ajari ya, pasti Anda ngerti lah. Cuma agak apa-apa wis. Mendeley, ya. Mendeley Reference Manager. Ya, udah kelihatan ya. Nah, ya tinggal dibuka aja kan. Nah, hati-hati kalau download, ya. Ya, Anda pasti harus daftar dulu dan lain sebagainya. Hati-hati kalau download, lihat versinya, versi Mendeley-nya, ya. Versi Mendeley-nya Anda lihat. Nah, ini misalkan tinggal klik download ya. Klik download kan. Oh, nggak muncul. Belum tak share screen semua. Ya. Nah, klik download, nanti kan muncul. Nah, lihat Anda versinya. Mendeley Reference Manager versi 2.67. Nah, ini kebetulan saya pakai laptop, bukan pakai laptop saya pinjam karena laptop saya rusak. Nah, tak install, nggak iso. Karena mungkin laptopnya agak lama ya, versinya agak lama dan somehow ya nggak ngerti, saya nggak tahu. Kalau pakai laptop saya biasanya bisa agak versi-versi yang baru itu bisa masuk. Nah, kalau yang ini kebetulan nggak bisa, mungkin karena OS-nya, mungkin karena
Kalau RAM-nya harusnya nggak masalah, RAM, memori, dan sebagainya nggak masalah. Nah, tapi Anda hati-hati, apalagi Anda yang pakai Office di bawah Office 19. Mungkin Anda masih pakai 2010, Anda pakai 2013, ya. Nah, itu setelah saya install Mendeley yang terbaru, ternyata Office-nya yang ada di sini, itu adalah Office 13. Nggak cocok. Makanya tak install sampai gendeng, plugin-nya nggak mau keluar, karena versinya nggak cocok. Nah, itu Anda coba sesuaikan aja. Ya, saya sarankan sih Anda update versi yang terbaru, ya, Office-nya. Mungkin 19, atau Office ya, bukan OS. Ya, mungkin 19 atau 2016. Nah, atau Mendeley-nya pakai versi yang agak lama. Nah, ini setelah saya cek, versi apa namanya, Mendeley yang versi versi 1.8 itu bisa. Nah, caranya nanti Anda cari aja ini misalkan Mendeley 1.8. Nah, ini nanti ada versinya macam-macam, tinggal pilih aja. Ya. Download yang ini mendeley.com. Hati-hati ya, atas virus ini kayaknya. Karena websitenya Mendeley nggak gitu. Nah, nanti kan ini ada download. Nah, kamu mau yang versi berapa? Saya menyarankan versi 1.8 atau 1.9 itu masih oke. Versi yang terbaru mungkin lebih powerful, tapi saya jujur aja belum nyoba karena laptop saya belum balik, ya. Dan yang hari ini akan saya contohkan itu yang versi 1.8, ya. Nanti Anda download, install seperti biasa ya, harusnya Anda harus ngerti lah. Rasa di pandu, nggak usah digandeng, dituduhno, didulang kayak gitu, nggak usah ya. Anda bikin, ya. Anda nanti Mendeley, jangan lupa bikin account, ya, bikin account, daftar, ya itu gratis kok. Create free account dan seterusnya. Nanti kalau sudah diinstal akan muncul tampilan seperti ini, ya, muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah Anda tinggal login aja. Buku itu lengkap. Ya Allah, lagi. Oh ya. Aduh, lupa apa ya? Kesalahan teknis. Harusnya bener loh. Ya. Nah, benar. Nah, kalau sudah masuk ke Mendeley, lemot ya. Nah, nanti akan ada muncul Citation plugin sama web importer. Tampilannya muncul ini yang lama seperti ini. Ya. Kalau tampilan baru, kemarin saya coba install, terus saya pakai, ternyata pluginnya nggak cocok sama Office-nya, sama MS Word-nya. Ya. Nah, akhirnya ya wis, nggak iso. Nah, oke, sekarang kalau sudah masuk di Mendeley, ya, ini kan nanti direkam. Saya nggak tahu apakah rekamannya akan dimasukkan ke YouTube-nya departemen, tapi banyak kok tutorial yang ngajari cara pakai Mendeley. Ini nanti ya harusnya dimasukkanlah ke YouTube-nya departemen ya. Kita punya YouTube kok. Biasanya saya live kan. Ini kok enggak ya? Enggak tahu wis nanti jadi atur. Nah, jadi ada dua yang perlu Anda install. Yang harus itu sebetulnya yang kanan, yang ini. Citation plugin for Microsoft Word. Ini supaya Mendeley Anda tergabung, terintegrasi ke MS Word. Jadi nanti Anda bisa ngetik langsung di MS Word, langsung di kutip, beres, selesai. Ya. Kalau yang kiri, ini namanya adalah web importer. Web importer. Nanti saya ajari kenapa kita sebaiknya pakai web importer juga. Ini sunnah ya, tapi sunnah muakkad. Saya menyarankan supaya hidup Anda lebih enak. Nah, kalau udah,
Ini close aja. Kalau nggak mau muncul, ini dicentang. Tapi ini close aja nggak masalah. Nah, nanti tampilannya si akeh tutorial rek. Oke, ya. Tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini, ya. Ini karena ini kok udah banyak isinya, iya, karena saya pakainya udah lama. Ya. Karena saya itu lihat editnya Januari tanggal 13, ya. Nah, jadi tampilannya ada 3 seperti ini, ya. Ada 3 jendela utama. Yang tengah ini adalah dokumen-dokumen yang Anda masukkan di Mendeley. Ya. Sekali lagi, jendela tengah ini menunjukkan dokumen-dokumen yang Anda masukkan di Mendeley. Jendela yang paling kanan, dia menunjukkan identitasnya. Dia menunjukkan identitasnya. Itu ada autornya, judul, ya, ada jenisnya, ada tahun, dan lain sebagainya. Oke. Nah, jendela yang di kiri itu semacam indeks, semacam daftar isi, ya. Misalkan Anda di sini nggak nemu tulisannya sopo sih, terus Anda cari di sini bisa. Oh, tulisannya Fisher, klik aja, nanti dia akan nge-sort, dia akan filter, tulisannya si Fisher aja. Mau tulisannya Budiono, nah, klik aja nanti muncul. Nah, ini ada Anda lihat di sini Bandung Cilenyi. Nah, ini agak rewel. Nah, ini kok autornya kok Bandung Cilenyi. Nah, Anda klik. Nah, autornya ini nggak jelas. Nah, memang Bandung Cilenyi ini masuk jadi nama autor. Terus ini gimana? Nah, nanti kita harus perbaiki. Maka Anda bisa memasukkan manual satu-satu atau bisa Anda masukkan otomatis. Ya, Anda masukkan otomatis. Nah, oke. Nah, caranya memasukkan gimana? Cara menambah dokumen. Misal Anda browsing. Nemu dokumen PDF, buku, jurnal yang bagus, yang ciamik. Nah, terus Anda mau masukkan ke Mendeley. Caranya gimana? Caranya 2. Bisa manual, bisa otomatis. Saya ajari yang manual dulu, karena kalau yang otomatis gagal, Anda harus memperbaiki secara manual. Ya. Anda harus memperbaiki secara manual. Ya. Caranya gimana? Caranya klik di bawah file, itu ada add. Ada gambar kertas yang ada logo plus hijaunya, atau Anda bisa klik panah di bawahnya ini. Ya. Nah, terus nanti Anda bisa pilih add entry manually. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Kalau udah muncul, Anda pilih tipenya apa? Nah, macam-macam toh. Ada bill. Bill itu ini ya, undang-undang, peraturan, itu bill bahasa Inggrisnya. Ada buku, ada book section, ada film, nah, tadi yang saya sampaikan, ada hearing. Hearing itu mendengar pendapat di pengadilan, ya, hearing. Ada jurnal artikel, ada paten, ada report, ada tesis, skripsi, dan disertasi. Ya. Walaupun saya tidak menyarankan Anda untuk mengutip dari skripsi, tesis, dan disertasi. Kenapa? Karena belum teruji. Kalau ada jurnalnya, lebih baik Anda merujuk ke jurnalnya. Jangan merujuk ke skripsinya. Jangan merujuk ke tesisnya. Ya. Belum teruji. Belum dipublish. Tapi kalau kepepet, ya it's okay, nggak masalah. Tapi kalau ada sumber lain, lebih baik Anda pakai sumber lain. Ya, lebih baik pakai sumber lain. Nah, contoh ini kita ambil buku ya, paling gampang buku. Ya, buku pasti Anda ambil. Contohnya buku, nah ini kebetulan saya ada pegang buku di sebelah saya, ini kelihatan ya. Nah, ini bukunya adalah prinsip dasar ekonomi Islam. Ini kita masukkan aja judulnya.
prinsip dasar ekonomi Islam. Nah, autornya ada ini kebetulan autornya ada namanya Ika Yunia Fauzia sama Abdul Qadir Riyadi. Nah, Anda lihat di situ last name, first name. Ya, berarti kita masukkan nama belakangnya dulu. Nama belakangnya dulu. Fauzia, terus first name-nya adalah Ika Yunia. Nah, kalau mau nambah autor kedua gimana? Di enter. Ya, di enter. Enter aja. Ini kan udah nama pertama, selesai. Enter aja, dia masukkan nama kedua. Nama kedua dia adalah Abdul Qadir Riyadi. Ya. Tidak perlu gelar ya, tidak perlu gelar. Berarti Riyadi, Abdul Qadir. Oke ya, selesai. Penulisnya 2. Kalau ada 3 gimana? Tambahkan 1 lagi. Ya, tambahkan 1 lagi. Oke. Terus kalau udah, Anda klik. Nah, dia langsung menyesuaikan. I Fauzia Aryadi. Gitu ya. Tahunnya tahun berapa? Tahun 2014. Oke. Tahunnya 2014. Jumlah halamannya sebetulnya nggak terlalu penting, tapi nggak apa-apa kalau Anda mau masukkan. Jumlah halamannya adalah 307. Ini nggak penting ya, cuman yang penting itu ini author, year, terus Anda search di bawah. Nah ini city-nya penerbitnya kotanya itu di Jakarta. Oh, ini ada kebanyakan Jakarta ya. Sudah Jakarta. Edition kalau ada, editors kalau ada, publisher. Publishernya itu adalah Prena Media Group. Prena Media Group. Oke ya. Kalau udah, ini yang lain-lain nggak penting. Nah, kalau Anda punya filenya PDF dan mau memasukkan bisa, tapi nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Kalau udah di save, nah nanti dia akan muncul. Nah, jangan lupa tadi belum difilter ya, masih Bandung Cilenyi. Nah, filternya jangan lupa all. Nah, terus tadi kita klik aja berdasarkan author, nanti dia disort. Author kita tadi siapa? Ika Yunia Fauzia. Fauzia berarti F. Nah, ini ada ketemu. Ya. Ini ada ketemu. Klik aja, nah nanti kan kayak ini muncul. Prinsip dasar ekonomi Islam. Seperti itu ya. Itu cara manual. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu cara manual? Nggak ada. Nah, sekarang saya ajari cara yang semi manual. Ya. Semi manual. Kita masuk ke Scholar. Ya. Google Scholar itu yang paling cepat, paling enak. Nah, kita masuk Google Scholar. Misalkan tadi kita mau cari bukunya Ika Yunia. Ika Yunia Fauzia. Nah, ini kan banyak. Oh, ternyata dia nulis etika bisnis. Oh, dia nulis ini. Misalkan Anda mau mengutip dari sini, Anda nemu misalkan. Nah, terus caranya gimana? Bisa cara manual, Anda klik aja ininya. Sorry. Anda klik site, ya, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini model-modelnya. Anda bisa masukkan ini secara manual. Ini di copy, terus dipaste ke Word. Tapi kan ribet, nggak enak. Ya kan? Nah, terus caranya gimana? Caranya bisa Anda pakai apa namanya? Web importer bisa. Nah,
Tadi kan saya sudah install web importer ya. Overheating tablet saya. Oke, sorry ya. Tablet saya overheating karena casingnya lupa nggak dilepas. Nah, oke. Suara saya kedengaran ya? Kedengeran, Pak. Oke, saya pindah HP ini untuk komunikasinya. Oke, bentar. Tadi sampai mana? Saya tadi terakhir menjelaskan apa? Web importer, Pak. Oke, nah, web importer. Nah, ini gurung tuwek pikun. Efek kena COVID 2 kali jadi kayak agak bodoh saya. Nah, aduh pencet. Nah ini ya, jadi web importer. Nah, Anda lihat di atas, di sebelahnya address bar saya, ini ada logonya Mendeley kan. Nah ini karena saya sudah install web importer. Nah, kalau mau klik web importer, nah nanti dia akan sign in dulu. Nah, aduh, sign in mana? Kenapa nggak saya siapkan dari semalam sih? Dan kalau bisa Anda pakai ini ya, email UB. Karena email UB, karena itu email institusi, saya nggak tahu kalau emailnya mahasiswa, tapi kalau email dosen yang @ub.ac.id, itu Anda bisa akses Elsevier dengan gratis. Kalau email student harusnya bisa juga deh. Pakai VPN. VPN UB kan ada tuh. Nah, masuk tadi ya, ac.id, continue. Nah, password. Oke, nah udah masuk. Nah, kalau udah masuk di web importer, nah toh kan udah terintegrasi. Saya tadi Mendeley-nya juga pakai akun UB. Dulu lemot ya. Ini nanti harusnya muncul tulisan-tulisan ini. Nah, cuman ini karena lemot ya, komputernya nggak. Ya kita sabar aja menunggu ya, sabar menanti kayak resto Padang. Tapi kok gak metu-metu rek? Nah, sih. Sebentar, coba saya matikan share screen-nya barangkali bisa. Udah keluar. Nah, toh udah keluar kan?
Jadi semua yang ada di halaman ini, halaman 1, itu dia langsung kebaca oleh Mendeley. Dia langsung kebaca oleh Mendeley. Tinggal Anda milih mau mana yang dimasukkan. Ya, mau mana yang dimasukkan. Misalkan ini, etika bisnis, Anda mau ambil ke Mendeley. Terus urgensi ini, ya, akad, mendeteksi kebangkrutan, misalkan. Saya tadi nyentang berapa? 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6 misalkan. Tuh. Nah, ini Anda bisa lihat kalau diklik identitasnya. Ya, autornya siapa, title-nya apa, ya. Tadi kan saya memasukkan Ika Yunia itu cuma 1 ya. Terus kalau udah dipilih aja mana yang mau dimasukkan. Kalau udah klik tombol add. Ini nanti Anda bisa pilih foldernya. Anda bisa pilih foldernya. Itu folder saya ya, ada disertasi, ada jurnal, ada yang lain-lain. Anda bisa nanti bikin sendiri, skripsi misalkan. Misalkan Anda mengerjakan skripsinya orang, nggak boleh ya. Atau Anda satu komputer sama temen, kok ya melasmen gitu. Nanti intinya Anda bisa bikin folder yang berbeda-beda. Seperti itu. Skripsi, tugas, nah itu ya. Nah kalau udah ini saya masukkan ke My Library aja, yang standar. Kalau udah klik add. Nah, klik add, biasa ya, muter lama soalnya. Nah kalau udah, ini sudah masuk. Yang saya centang-centang, lihat. Centangnya jadi abu-abu. Ya, berarti ini sudah masuk ke Mendeley. Nah, sekarang kita cek Fauzia. Nah, Fauzia. Di My Library. Ini jangan-jangan akunnya beda ini. My Library mana ya? Kok nggak ada ini? Bentar. Fauzia harusnya muncul. Apa jangan-jangan saya salah masukkan? Kok belum muncul ya? Disertasi, jurnal orang. Atau saya coba buat folder deh, training. Harusnya muncul. Kita tutup, kita ulang. Oh, belum muncul. Kok belum muncul ya? Lemot. Ini kok nggak muncul-muncul ya? Kepanasan ini. Ada. Ya udah, itu nanti karena ini kayaknya gangguan teknis ya komputernya. Saya pernah menyampaikan materi serupa di PMIE, program Pasca. Anda bisa cari. Yang saya sampaikan sama persis. Dan termasuk cara-caranya. Nanti yang web importer ini Anda bisa pelajari sendiri melalui video saya yang di YouTube-nya PMIE, atau nanti Anda bisa otodidak ya. Karena kayaknya ini gangguan teknis. Perlu saya kembalikan ini laptopnya. Oke, ya. Nah, intinya adalah Anda yang paling pertama harus dilakukan itu adalah memasukkan sumber-sumber yang mau Anda kutip ke dalam aplikasi Mendeley.
Ya, Anda masukkan ke aplikasi Mendeley ini. Nah, ini do not show. Harusnya udah keluar. Nah, ini toh baru masuk. Nah, ternyata Mendeley-nya yang lemot. Tadi kan saya memasukkan satu aja toh bukunya si Fauzia. Sekarang kalau kita cari Fauzia jadi banyak. Kenapa? Karena saya sudah import dari Google Scholar. Anda misalkan mau kayak gitu ya, masukkan pokoknya kata kunci juga Anda bisa ya. Anda search berdasarkan kata kunci. Contohnya gini. Kalau ini kan saya kata kuncinya adalah Ika Yunia. Atau misalkan Anda cari kata kuncinya misalkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, ini macam-macam ya, macam-macam wis. Anda juga bisa sort tahunnya ya. Nah, keahlian seperti ini mudah dipelajari ya. Anda belajar sendiri, ngoprek sendiri pasti bisa. Makanya yang dibuka jangan game aja. Yang game nggak apa-apa, saya suka juga. Bisa berjam-jam kalau udah akademik game. Tapi Anda juga harus ngerti. Seperti ini, harus belajar. Ya. Kadang-kadang nge-game, Netflix, itu nggak apa-apa. Saya juga suka nonton kan. Namanya juga kerja terus kan nanti stres. Kerja, tipes. Nah, Anda butuh istirahat juga ya. Nah, tapi keahlian seperti ini Anda harus bisa. Jangan gamenya yang ini kan, tapi keahlian kayak gini nggak bisa ya. Keahlian seperti ini tidak diajarkan di kelas, diajarkannya di sini. Soft skill, mengoperasikan Google ya. Bersyukur Anda kalau misalkan bisa mengoperasikan Google dengan baik ya, karena ternyata mengoperasikan Google itu keahlian. Mungkin ada teman Anda yang bingung pakainya. Tanya informasi ini gimana sih? Anda dengan santai menjawab Googlen. Nah, ya, Google aja, googling. Googling itu juga keahlian. Nah, tadi kembali ya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Anda mau cari dari tahun berapa? Misalkan dari tahun 2018 ke atas, ya. Berarti Anda tinggal klik yang di kiri, since 2018. Nah, ini udah tahunnya pasti aman. Nah, tinggal diimport. Nah, diimport aja pakai web importer. Kalau pakai Zotero, ada juga Zotero importer, tergantung Anda pakainya apa, ya. Atau kalau mau Anda mau menyengsarakan diri sendiri, ya bisa diklik site, terus diketik manual. Atau ini ada pilihannya BibTeX, EndNote, Revman, ya. Revman ini bisa di-download kalau Anda klik. Nanti dia jadinya scholar.ris. Ini yang kita masukkan, kita import ke Mendeley. Kalau Anda mau menyengsarakan diri sendiri, misalkan Anda suka disiksa gitu ya, ya udah klik aja Revman satu-satu gitu. Nah, nggak enaknya Google Scholar itu cuma satu. Dia kadang-kadang curiga sama kita. Curiga bahwa jangan-jangan kamu ini bot, bukan manusia. Jadi kalau kamu download terlalu banyak, dalam waktu yang bersamaan, dan dalam waktu singkat, misalkan dalam waktu span 1 jam, kamu download semua, 100 atau 200 citasi. Ya. Pokoknya download dhisik, perkara milih mburi. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Download dulu, baru dipisah-pisah nanti. Nanti dia akan baca bahwa kamu bot ya. Nanti dia ada konfirmasinya seperti itu, dan akses kamu ke Google Scholar untuk sementara diblokir. Kamu nggak akan bisa download. Tapi nggak lama sih, mungkin 1-2 hari. Itu udah saya coba, saya akses di rumah, download ya, downloading like crazy gitu, download mau macam-macam, barangkali tak download, temenan diblokir. Nah, di rumah, tak bawa ke kampus, dengan jaringan internet berbeda, ternyata kok tetap diblokir. Saya coba ganti akun, tetap diblokir. Saya nggak tahu apanya yang diblokir, yang jelas saya nggak bisa download dari Google Scholar sampai sekitar 1 atau 2 hari. Setelah itu, ya wis, bisnis as usual, ternyata bisa lagi. Nah, tadi ya, kalau udah download,
intinya itu yang pertama. Step pertama menggunakan Mendeley itu adalah Anda memasukkan data ya ke Mendeley. Anda memasukkan data ke Mendeley. Itu step pertama. Ya. Step kedua, ingat tadi saya minta Anda install MS Word plugin. Nah, itu ada di Tools, menu yang atas ya, File, Edit, View, Tools, yang keempat. Nah, nanti dia ada uninstall MS Word plugin. Ini sudah saya install. Kenapa? Kalau saya install sekarang pasti kelamaan. Ya. Nah, jadi nanti Anda silakan bisa install. Jangan lupa kalau install MS Word-nya dimatikan dulu ya. MS Word-nya dimatikan dulu. Anda install. Kalau udah nanti tampilannya seperti ini. Ya. Nah, nanti dia ada di tab References. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini tandanya plugin-nya sudah terinstall dengan benar. Ya, sudah terinstall dengan benar. Oke. Nah, kalau udah nanti ya Anda tinggal melakukan aja, tinggal melakukan proses pengerjaan skripsi. Misalkan Anda menulis seperti ini ya. Wakaf adalah apa? Misalkan kita kasih filler apa, terserah tulisannya apa. Terus ini Anda mengutip dari kata-katanya si Ika Yuniar. Ya, dari kata-katanya si Ika Yuniar. Nah, untuk bisa mengoperasikan ini, jangan lupa pertama Mendeley-nya harus buka dulu. Ya, Mendeley-nya harus buka dulu tadi. Ini sudah dibuka kan? Nah, berarti sudah bisa kita pakai. Kita pilih style. Stylenya apa? Ya, stylenya ada AMA, ada APSA, ada ini ya, macam-macam. Kita contoh pakai apa? Apa ada yang seri ke-7. Nah, kita klik aja. Kalau udah ya, kalau udah tinggal klik insert citasi. Nah, cari bukunya siapa tadi? Misalkan Ika Yunia. Oh, enggak ada. Oh, ini ada ya. Bukunya Ika Yunia. Ternyata ada dua. Mau yang tahun 2015 atau yang tahun 2018. Oh, ternyata kita mau ambil yang 2015. Klik aja. Dari bukunya Fauzia. Kalau ada yang lain dari bukunya siapa? Misalkan kita ambil contoh, nah ini, misalkan Novi Marianingsih. Oh, ini dari jurnal. Ya. Ternyata statement yang kita tulis itu kita merujuk dari dua karya. Dari dua karya. Karyanya Fauzia sama karyanya Novi. Nah, klik aja Marianingsih. Oh, ternyata dia tidak ada tahunnya. Jangan, nggak apik. Kita cari contoh yang lain. Dari, nah ini misalkan Osi L. Olinaho dan M. Kroger. Nah, nanti dia akan muncul. Mau tambah lagi? Boleh. Nah, misalkan dari, nah ini, metode, jangan tahunnya sama. Nah ini, mana ya kira-kira? Nah ini, optimasi produksi tepung. Nah, wis nggak nyambung, nggak apa-apa. Yang penting buat contoh ya. Dari Ani Faridah, SB Wijanarko, dan Aji Sud. Nah, ini nggak kelihatan. Tahunnya 2012. Klik. Nah, ya. Kalau udah masuk semua, tinggal klik OK. Nah, dia akan menyesuaikan. Ya, dia akan menyesuaikan. Kalau gayanya apa, itu dia akan urut tahun. Nah, Anda lihat tahun paling muda ditaruh di depan, tahun paling tua ditaruh, kebalik, tahun paling tua dulu, baru ke arahnya tahun paling muda. Dan dia dipisahnya pakai apa ini? Titik koma.
bisa nggak sih ini dibuat manual? Bisa, tapi kan ribet. Misalkan Anda harus ngetik wakaf adalah apa? Terus dari siapa? Faridah et al. 2012. Satu lagi Fauzia dan Riyadi dan seterusnya. Terus disuruh ganti. Nah, buyar. Nggak enak. Makanya kenapa kita pakai otomatis Mendeley. Ya. Nah, kalau udah, ini kan udah dikutip. Nah, terus bikin daftar pustakanya gimana? Daftar bibliografinya gimana? Taruhlah ini udah di halaman terakhir ya. Ya. Terus Anda tinggal klik ini, insert bibliografi. Udah keluar tiga-tiganya. Dan pasti benar tulisannya. Formatnya pasti benar. Nggak mungkin salah, karena dia mesin. Kalau salah, Anda yang salah mengoperasikannya. Cek, pasti ada yang salah. Kalau mesinnya, saya rasa nggak akan salah. Nah, terus misalkan kita mau ganti gaya Harvard, tinggal klik aja, ya, klik aja style, terus pilih more style. Nah, gaya Harvard. Nah, ini misalkan, ya, use this style, klik. Nah, terus kita klik done. Nah, dia langsung menyesuaikan, akan beda. Kalau tadi ini ada menjorok ke dalam, sekarang enggak. Atau kita ganti gaya Chicago. Nah, gaya Chicago kayak gini. Gaya Chicago, saya nggak tahu ini. Gaya Chicago itu urutannya kayak apa. Karena ini tahunnya ya enggak, ininya ya enggak. Mungkin jumlah penulis ya, mungkin. Atau gaya yang lain deh, coba IEE. Nah, IEE dia gayanya pakai nomor 1 sampai 3. Jadi dia diurutkan berdasarkan kemunculan. Kalau style kita kan ini psikolog apa 7. Nah, seperti ini ya. Dan itu langsung disingkat. Kalau 2 orang kayak gini, kalau 3 lebih dia pakai et al. Nah, wis toh, enak. Tinggal otomatis. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Itu cara mengutip, cara mensitasi. Ada pertanyaan? Sekarang jam berapa ya? Belum, oke. Jam mana ya? Sekarang jam 9:30. Biasanya selesainya jam berapa? Jam 1? Atau jam 2? Minta terus kan? Nggak apa-apa. Jam berapa biasanya selesainya? Tergantung pematerinya sih Pak, biasanya 9:30 atau jam 10. 9:30 malam? Oh, pagi Pak. Ya kita 9:30 ya, bentar lagi selesai. Nah, saya juga kiu, aku salah metu anak janjian soalnya. Nah, oke. Bisa ya pakai Mendeley. Kalau nggak ada pertanyaan berarti saya anggap bisa. Dan ada pertanyaan ya? Nggak ada? Oh, ada. Silakan. Saya mau bertanya Pak, untuk versi Mendeley-nya sendiri ini berpengaruh besar nggak sih Pak terhadap pengoperasiannya? Soalnya saya punya kayaknya agak outdated. Apakah harus di-update? Terima kasih Pak. Kamu uninstall aja, ya, uninstall Mendeley-nya, terus kamu cari yang versi 18 atau 19. Itu sama kayak yang saya operasikan. Apakah ngefek ke operasionalnya? Nggak terlalu harusnya, cuman mungkin stylenya ada yang nggak ada. Terus tampilannya beda. Tapi secara umum harusnya sama aja. Kalau sekarang yang terbaru 2,6 kalau nggak salah. 2.6, sorry. Versi 2.6 ya. Oke. Terus
Ya itu, cocok-cocokan masalahnya. Soalnya aku kan nggak tahu komputer kalian satu speknya kayak apa, Office-nya yang dipakai Office berapa, mungkin OS-nya juga saya kan nggak tahu. Jadi Anda trial and error aja, mana yang nyaman dipakai, walaupun itu jadul nggak masalah. Tapi saya sarankan versi 18 ya, itu yang kayaknya kompatibel dengan Office 13 ke atas, itu masih kompatibel. Saya sarankan itu. Ya, Yohana ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kalau misalnya saya udah nulis nih, Pak, di satu, saya ada 2 pertanyaan ya. Itu kalau misalnya udah nulis, ini kan saya nulis biasanya di Word yang punya ada extension Mendelnya. Lalu ketika saya pindah, misalnya saya menggunakan laptop yang tidak memiliki extension Mendel, itu nanti akan berubah atau gimana, Pak? Itu pertanyaan pertama saya. Kalau berubahnya enggak, ya kalau berubahnya enggak, tapi pengalaman saya kalau Mendeley itu gini, kalau Mendeley itu bisa dibaca sama Zotero. Ya, kalau sekiranya kamu mengerjakan di laptop yang nggak ada Mendeley-nya, pindah laptop misalkan ya, selama itu nggak ada apa namanya aplikasinya, itu nggak masalah. Cuma mungkin nggak bisa kamu edit itu aja, ya. Karena kan ini lihat, ini kalau saya blokir, lihat warnanya kan berbeda. Ini tanda kalau yang ini saya tulis manual, yang ini pakai alat. Nah, ini kalau saya akses pakai Zotero, ini masih bisa tak edit. Ini bisa tak edit. Tapi kalau saya bikin pakai Zotero, base-nya, terus dibuka di komputer yang pakai Mendeley, dia nanti rewel. Pengalaman saya seperti itu. Muncul bahwa ini nggak bisa diedit, barnya nggak address-nya salah, nggak bisa dibaca, dan seterusnya. Jadi memang kayaknya Mendeley lebih powerful sih. Atau mungkin malah Zotero ya yang lebih powerful. Soalnya Zotero bisa baca Mendeley, tapi Mendeley nggak bisa baca Zotero. Nah, kalau kamu pindah mengerjakan di komputer yang tidak ada Mendeley-nya, itu aman, tidak akan berubah. Nggak akan, misalkan kayak gini, kamu ngerjakan di Office ya, di Word, terus kamu pindah ke Google Docs, itu mesti ajur ininya. Tatanannya mesti rusak. Tapi kalau Word ke Word, itu nggak masalah. Dia nggak akan rusak tatanannya. Itu ya. Baik, Pak. Sama satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya lagi, silakan. Tadi yang kedua. Di FEB itu apakah memakai sistem catatan kaki, Pak? Atau footnote? Oke. Catatan kaki itu gini. Kadang-kadang saya ngerti ada beberapa jurnal yang pakai catatan kaki. Jadi misalkan kayak ini terus dikasih catatan kaki, ini bukunya siapa kan gitu. Ya kan? Nah, itu sebetulnya salah kaprah penggunaan catatan kaki. Jadi, catatan kaki itu tidak digunakan untuk mengutip. Ya. Mengutip tetap pakai daftar pustaka, pakai daftar referensi. Ya. Kalau catatan kaki itu adalah gini. Misalkan aku nulis ini ya, wakaf, tapi bukan apa namanya definisi, tapi misalkan tak tulis gini, penelitian menunjukkan bahwa wakaf ternyata memiliki dampak terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang mau saya bahas itu sebetulnya tentang pertumbuhan ekonominya. Tapi di dalam teks saya, itu saya juga memasukkan wakaf. Nah, bagi orang yang nggak tahu, karena misalkan saya terbitkan di jurnal ekonomi pembangunan, ya, jurnal umum, barangkali tidak banyak yang tahu wakaf. Nah, maka saya harus memberikan penjelasan mengenai wakaf. Tapi kalau saya taruh di body text, nanti tulisan saya menjadi gak nyambung. Ini kok moro-moro jelas no wakaf, padahal kamu sedang ngomong percepatan
pertumbuhan ekonomi. Nah, memberikan extra notes itu, memberikan catatan tambahan, bisa dilakukan dengan pakai footnote. Footnote itu insert kalau nggak salah ya. Oh bukan, mana ya? Footnote itu, ini insert footnote ya. Nah, terus, ini kan muncul catatan di sini toh, kan? Ini kan halaman yang saya ketik, ya kan? Terus aku mau menjelaskan wakaf. Wakaf itu apa sih? Kan? Nah, di sini baru dikasih penjelasan. Wakaf menurut siapa? Misalkan Fauzia adalah. Jadi ini saya menjelaskan tentang wakaf, tapi tidak akan mengganggu flow-nya tulisan saya. Gak lucu, Rek. Misalnya aku nulis tentang pertumbuhan ekonomi, tiba-tiba mencolot yang wakaf. Nggak nyambung tulisannya. Tapi saya harus menjelaskan wakaf itu karena mungkin tidak semua orang mengerti. Maka saya taruh di footnote seperti itu. Ya, jadi footnote tidak untuk rujukan. Mungkin ada gaya yang pakai, tapi sebetulnya itu salah. Seperti itu. Oke? Oke ya. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Saya mau nanya, Pak. Ya, saya mau jawab. Silakan. Ya, saya cuma mau memastikan, Pak, kalau misalnya file kalau pakai Mendeley ini, kalau udah kita save as PDF, itu apakah kita kalau nge-link yang atas bisa langsung turun ke daftar pustaka? Seperti kalau EndNote itu kan bisa ya, Pak? Kalau Mendeley apakah juga bisa seperti itu? Saya belum pernah nyoba, tapi setauku bisa. Karena dia hyperlink. Jadi nanti Anda klik, langsung mengarah ke bawah kan, daftar pustaka gitu kan. Ya, seharusnya iya. Sama kayak heading kalau di sini. Heading kan juga seperti itu. Anda klik di daftar isi kan dia langsung search gitu. Ya. Seharusnya sama. Ada lagi? Oke ya. Kalau sudah tidak ada, berarti saya anggap Anda sudah memahami Mendeley. Sudah bisa pakai. Nah, berarti Anda sudah kena hukum ya, karena sudah mengerti hukumnya berarti wajib. Ya. Anda kalau nggak ngerti hukumnya bahwa sholat itu wajib, berarti Anda kan nggak wajib sholat. Nah, karena seperti itu. Ya, karena dia nggak tahu. Nah, berhubung Anda sekarang sudah tahu hukum atau caranya pakai Mendeley, Anda wajib pakai Mendeley di dalam menulis skripsi. Nanti kan kalau mau ujian, draftnya pasti dicek ya. Pasti dicek. Anda cek itu, nah, bisa kelihatan mana yang manual, mana yang Mendeley. Caranya gimana? Gampang aja. Tinggal diblok. Warnanya sama, berarti dia manual. Kalau warnanya beda, berarti dia pakai reference manager. Boleh dari MS Word, boleh dari Zotero, boleh dari Mendeley, yang mau pakai EndNote ya monggo, ya seperti itu. Oke, oke ya. Nah sekarang dikit saya ajari cara bikin daftar isi. Daftar isi yang otomatis ya. Pakai ini, heading. Nah, caranya gampang. Caranya gimana? Klik aja, tulis aja misalkan daftar isi ya, seperti biasa. Terus diformat. Diformat bold. Nah, misalkan fontnya udah bener Times New Roman 12. Nah, biasanya saya untuk judul bab seperti ini saya jadikan heading 1 ya, style. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal klik kanan, update heading to match selection. Nanti dia akan muncul navigation pane seperti ini. Ya, navigasinya seperti ini muncul. Nah, misalkan Anda tinggal tulis aja bab 1 pendahuluan. Nah, ya, bab 1 pendahuluan, tinggal klik heading 1. Nah, nanti dia akan muncul. Dan seterusnya. Misalkan kita buat ya, bab 2
Bab 2 itu tinjauan pustaka. Ini sebetulnya agak nggak nyambung dengan Mendeley ya, tapi nggak apa-apa, kita ajarkan juga. Ini ya, tinjauan pustaka dan seterusnya ya. Nah, terus di bab 1 kan ada apa? Latar belakang. Nah, misalkan 1.1 latar belakang. Nah, ya, ini kita kasih heading level 2. Nah, kita kasih heading 2, ya sama aja, tinggal diklik kanan, update. Nah, dia nanti lihat, dia akan muncul di sini. Nah, ini kalau sudah, tadi di daftar isi, itu Anda tinggal klik references, ya, table of content. Saya biasanya, ini Anda boleh pilih di sini, tapi saya biasanya suka custom. Ya, custom, ya, nanti tinggal dipastikan aja text reader-nya, option, nah seperti itu. Nah, nanti ini Anda bisa membuat berapa tingkat heading-nya, tergantung ya, tergantung kebutuhan. Nah, udah klik OK, nah, dia akan otomatis bikin seperti ini. Enak. Nah, nanti kalau ada perubahan, tinggal klik kanan, update. Apakah mau diupdate? Misalkan Anda nambahkan teks baru, sehingga halamannya geser. Ya tinggal dibuat update page number. Tapi kalau subbabnya berubah, ternyata ya, nanti update entire table. Seperti itu ya. Enak, daftar isi, daftar pustaka, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, semuanya bisa Anda buat dengan heading tadi. Anda tinggal menyesuaikan aja ya. Materinya juga bisa Anda cari di YouTube-nya PMI kalau nggak salah ada. Saya sering ngisi materi itu ya. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, karena biasanya selesai jam 10.30 ya. 9.30 ya, setengah 10 ya, mungkin bisa kita akhiri ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan atau masih ada, atau mungkin ada pengumuman dari teman-teman panitia. Ada nggak? Oh, nggak ada panitia. Oke, kalau nggak ada, Mbak Utari mungkin? Dian P, Mbak Utari kan? Bukan ya? Dian P ini peserta atau Mbak Utari? Oh, ya udah. Oke, baik, kalau sudah tidak ada berarti bisa kita akhiri ya. Berarti bisa kita akhiri. Screenshot dulu. Screenshot taruh di sini. Oke ya. Oke, kalau sudah tidak ada, berarti bisa kita cukupkan, bisa kita akhiri ya. Terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Yang mungkin memang ini kayak remeh ya, kayak remeh dibandingkan dengan bagaimana Anda bikin latar belakang, bagaimana Anda bikin Medpen. Seringkali kalau udah nulis kayak gitu, kita lupa sama detailnya, kita lupa sama formatnya. Padahal format itu juga salah satu ketentuan, salah satu kriteria agar
karya tulis Anda itu bisa disebut sebagai karya ilmiah yang baik. Ingat, tadi saya bilang bahwa kita tidak menulis ramalan, kita tidak menulis nubuat, sehingga Anda harus melakukannya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku seperti itu ya. Oke, sekali lagi terima kasih partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama penyelenggaraan hari ini ya. Besok masih ada ya, tapi bukan saya besok. Oke, kalau gitu bisa saya akhiri. Terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.